sungguh. Iya, aku juga senang karena hari ini kita akan pergi karya wisata ke Taman Bunga. Aku sudah tidak sabar lihat bunga-bunga yang indah di sana. Iya, dan aku tidak sabar untuk berfoto yang banyak di sana nanti. Oh, bagaimana kalau kita main games dulu sebelum ke sana? Oh iya, tapi games apa? Aku ada ide games. Gamesnya berjudul Alphabet Chain. Oh, oke. Jadi, nanti aku akan sebutkan satu nama makanan. Kamu harus sebutkan nama makanan yang berawalan dari huruf terakhir dari yang aku sebutkan. Aku agak bingung sih, gimana kalau kita coba? Kita coba ya. Iya. Makanan yang pertama, ayam. Berarti Ayam. kamu cari huruf makanan yang berawalan dengan huruf M. Martabak. Martabak. K. Kak. Kacang. Kacang. Teman-teman, makanan dengan huruf G apa ya? Oh, ini makanan disukai orang Indonesia, gorengan. Oh ya, aku juga tahu Gorengan. itu. Gorengan. N. N. Nasi. Oh iya, nasi ya, makanan yang selalu kita makan Iya, setiap setiap harinya. hari. I. Teman-teman ada yang tahu nggak? I apa ya? Oh iya, ikan goreng. Oh iya, My ikan favorite. Apa? goreng. Goreng. G. G. Apalagi ya makanan yang berawalan dengan huruf G? Oh, gado-gado. Oh iya, gado-gado yang banyak sayurnya. Iya, ada bumbu kacangnya juga. Benar. Apalagi ya? Oh, teman-teman di rumah ada yang tahu nggak ya makanan dengan huruf depannya O? Apa ya? Ada sih makanan setiap pagi. Biasanya kita makannya di pagi hari. Omelet. Oh, omelet. Ya. Oh, aku tahu. Kalau ini makanan Indonesia. Apa? Makanan ini berawalan huruf T, yaitu tempe. Oh iya, tempe. Berarti E ya? Ya, E. Ini makanan enak banget. Oh iya? Empal. Iya. Yang terakhir Yang ya. terakhir. Empal. L. Aku tahu. Apa? Lumpia. Oh iya, lumpia. Agak Wah. sedikit susah ya. Tapi teman-teman di rumah hebat. Bisa menjawabnya dari awal sampai akhir. Iya, seru banget kita main hari ini. Iya, bahkan tadi aku dengar ada berapa nama-nama makanan yang kita itu nggak sebutin. Iya. Hebat. Semuanya hebat. Wih, kita nggak sabar nih untuk ke Taman Bunga. Iya. Mana ya Bu Kapan Guru ya ya? berangkatnya? Kok lama banget. Hai Bu Guru. Hai Bu Guru. Ibu punya informasi yang penting loh buat kalian. Apa Bu Guru? Jadi, saat kita akan karya wisata ke Taman Bunga, yang pertama, jangan petik bunga sembarangan. Nggak sembarangan. Oke. Yang kedua, jangan buang sampah sembarangan. Kita harus menjaga lingkungan kita tetap bersih. Oke. Lalu yang terakhir, saat ibu memanggil kalian, kalian harus segera berkumpul ya. Karena itu waktunya kita untuk pulang. Oke Bu Guru. Kita Kita siap. siap untuk berangkat. Oke, selamat jalan-jalan anak-anak. Let's go. Have fun ya. Bye. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita memuji Tuhan. Do not give up. Do not give up. Do not give up. When times are hard, do not give up. Have a happy heart. Do not give up. Pray and obey. When you get scared, happy sing. Do 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 do. Do not give up. Do 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 do. Do not give up. Do not give up.
When times are hard, do not give up. Have a happy heart. Do not give up. Pray and obey. When you get scared, let me hear you say. Do 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 do. Do not give up. Do 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 do. Sekali lagi. Do 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 do. Do not give up. Do 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 do. Do not give up. Yeah! 1, 2, 3, go! La la la. La 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 la. La la la. La 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 la. Kasih sempurna tutupi semua pelanggaran. Di dalam kasih tak ada rasa takut lagi. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Dikala sedih, ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut, tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. 1, 2, 3, go! La la la. La 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 la. La la la. La la. Yang percaya sama-sama kita katakan. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Wah, kita sudah sampai. Lihatlah, indah sekali taman bunga di sini. Indah. Aku jadi pengen memetik satu. Tunggu Dila, kamu harus ingat tadi kata Bu Caca, kita tidak boleh memetik bunga yang ada di sini. Sudah. Loh Dila, kita juga tidak boleh buang sampah sembarangan. Kita harus jaga kebersihan di taman bunga ini. Kan terserah aku. Anak-anak, waktunya kita kumpul supaya bisa bersiap-siap untuk pulang. Oh, ayo kita harus segera kembali. Ayo Dila, kita harus kembali. Wah, di situ kok ada yang bagus. Gimana kalau aku ke sana dulu sebentar terus kembali dengan cepat? Mari semuanya taruh kedatanganmu di hatimu. Ya Tuhan Ayah, tutup matamu. Tuhan, hidup kami mau berikan bagimu ya Tuhan. Segalanya Tuhan, hanya untukmu Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Everything I am, Everything I am, and everything I'll be, everything I'll be, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord.
thankfully. Everything I am and everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Shikarabayanana, kami berikan padamu ya Tuhan, hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadikan ini sebagai doa dan kita bersama-sama ya. Katakan dengan segenap hati. Everything I am and everything I'll be, I give it to you, Lord, and do it thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I do is a gift to you. Angkat tanganmu bersama-sama. Everything I do is a gift to you. Kita berdoa ya, Tuhan Yesus, kami mau berikan Tuhan segalanya bagimu Tuhan Yesus. Hidup kami Tuhan, pakailah untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar Engkau, mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Di bulan April ini kita memasuki bulan karakter. Dan saat ini kakak mau menyampaikan sebuah tema yaitu obedience, ketaatan. Ayo kita buka yuk satu kebenaran firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-28 ayat 1-2. Demikianlah firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Firman Tuhan berkata dengan jelas bahwa ketika kita taat mendengar suara Tuhan atau perintah-perintah Tuhan, kita ini akan mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Karena itu hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab yang bernama Simon Petrus. Siapa yang tidak tahu Simon Petrus? Seperti yang kita tahu, Simon Petrus itu adalah salah satu dari murid Yesus. Dan dia adalah pemimpin di antara 12 rasul itu. Lalu Simon Petrus juga pernah apa? Berjalan di atas air. Dan bukan hanya itu. Ketika berkhotbah, ada banyak orang memberi diri diselamatkan dan juga dibaptis. Bahkan ketika bayang-bayang Petrus mengenai orang, maka orang itu seketika mengalami kesembuhan. Namun tahukah kita, kisah di balik Tuhan itu memakai dan mengurapi Petrus. Petrus itu awalnya adalah seorang yang biasa, yang pekerjaan kesehariannya adalah nelayan. Mari kita lihat yuk cerita Alkitab hari ini. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Lukas 5 ayat 1-11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Simon adalah seorang nelayan. Semalam-malaman Simon menjala ikan di laut. Namun tidak membuahkan hasil. Siang itu dia sedang membasuh jalannya.
Kemudian, Yesus datang dan meminta izin untuk naik ke atas perahu Simon. Hai Simon, bolehkah aku meminjam perahumu untuk mengajar orang banyak ini? Ya Tuhan, naiklah. Pindahkanlah perahumu sedikit menjauhi pantai ini. Baik Tuhan. Tuhan Yesus naik ke perahu Simon. Ia duduk dan mulai mengajar orang banyak itu dari atas perahu. Banyak orang yang diberkati dengan pengajaran Yesus, termasuk Petrus yang ikut mendengarkannya. Setelah selesai mengajar, berkatalah Tuhan Yesus kepada Simon, Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi, karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Simon mau taat dan mengikuti permintaan Tuhan. Dia menolakkan perahunya ke tengah laut dan mulai menebarkan jalannya. Karena ketaatannya, Simon pun melihat mujizat. Jalannya dipenuhi ikan. Bahkan, dia membutuhkan teman-temannya dari perahu lain untuk membantu mengangkut ikan hasil tangkapannya. Hei, teman-teman, kemari. Aku butuh bantuan kalian. Aku mendapat banyak ikan. Jalaku mulai koyak. Simon yang melihat hal itu langsung tersungkur di depan Tuhan Yesus. Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Jangan takut, mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, seperti yang tadi kita lihat cerita Alkitabnya, penjala ikan menjadi penjala manusia. Siapakah itu? Petrus. Nah, kita mau lihat nih, kenapa sih kok Petrus itu bisa mengalami pemakaian Tuhan? Karena satu hal sederhana, yaitu Petrus itu orang yang taat. Nah, dari cerita tadi kita melihat ketaatan pertama Petrus itu apa ya? Yaitu ketika Tuhan meminta Petrus menebarkan jalannya ke tengah-tengah danau, dia taat. Lalu yang kedua ketaatannya apa? Ketika Yesus memanggilnya, Petrus itu meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan, meninggalkan perahunya dan mengikut Yesus. Dari ketaatan yang dia lakukan, Petrus itu akhirnya apa? Bisa mengalami pemakaian Tuhan, bahkan menjadi seseorang murid yang dipercaya lebih oleh Tuhan. Nah, kita pasti ingin ya seperti Petrus, gimana ya caranya kita itu taat? Nah, ada dua hal. Ayo kita ingat baik-baik ya, kita catat dalam loh hati kita. Yang pertama apa? Kita mau mendengarkan yang diajarkan. Bukan hanya kita mau mendengarkan firman Tuhan dalam hidup kita, tetapi kita juga mau mendengarkan nasihat dari orang tua, dari guru mungkin, atau dari orang-orang di sekeliling kita. Nah, kita buka yuk satu kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 1 ayat 8 sampai 9. Amsal 1 ayat 8 sampai 9, demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Bangun karakter kita sebagai anak-anak Tuhan untuk apa? Kita punya satu karakter yaitu taat dengan nasihat orang tua kita. Karena ketika kita taat, maka kita itu akan memperoleh penghormatan seperti yang tertulis dalam ayat 9. Karangan bunga yang indah bagi kepala kita dan suatu kalung bagi leher kita. Ketika kita taat dengan nasihat orang tua kita bukan hanya mendapatkan penghormatan, tapi kita juga bisa menjadi berkat pastinya pertama-tama bagi orang tua kita, juga bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, ada 3 hal yang kakak pingin share ya. Mungkin ini hanya gambar saja, tetapi sometimes ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama apa? Ketika orang tua kita menasehati kita, meminta kita untuk belajar dengan rajin, ayo mulai lakukan itu. Ketika kita belajar dengan rajin, maka kita mendapatkan hasil yang terbaik.
Dan kita juga pasti nanti akan menikmati hasil itu, kita pasti akan senang sekali. Lalu apa? Ketika kita ini suka membuang sampah dengan sembarangan, mungkin orang tua atau guru kita mengingatkan, jangan buang sampah sembarangan. Lalu kita mulai mentaati dan kita menjadi anak yang tidak lagi membuang sampah sembarangan, tapi membuang sampah pada tempatnya. Dan ketika hari Minggu, saatnya kita beribadah, orang tua kita mengingatkan, ayo bangun lebih awal, kita mau bersiap-siap untuk ke gereja. Atau orang tua kita mengajak ke Eagle Kids, ayo jangan malas. Tetapi dengan antusias kita mau bangun, kita mau bersiap-siap untuk apa? Kita datang beribadah kepada Tuhan untuk kita bisa mengalami hadirat Tuhan di ibadah itu. Nah, mau ya untuk kita taat dengan setiap nasihat dari orang tua kita. Lalu poin yang kedua apa? Yaitu melakukan yang diajarkan. Tidak cukup hanya kita mendengarkan saja, tetapi butuh sebuah tindakan. Kita melakukan apa yang diajarkan, baik itu oleh firman Tuhan maupun kita juga melakukan yang diajarkan oleh orang tua kita atau pengajar atau orang-orang di sekeliling kita. Contohnya nih, kita sedang berjalan, lalu di depan kita ada lubang dan temennya kita udah ngingetin, stop, berhenti. Nah mungkin kita lagi sibuk nih main handphone dan kita cuma dengarkan, iya, tapi kita nggak melihat lubang itu. Akhirnya apa? Kita masuk ke lubang itu. Nah ini temennya kakak sendiri pernah alami, sudah diingetin tapi cuek, tidak memperhatikan dan bahkan tidak mentaati. Akhirnya jatuh ke selokan itu. Untungnya tidak apa-apa. Nah jadi perlu sekali kita tidak hanya mendengarkan tapi kita juga mau melakukan. Nah sama siapa di tempat ini yang pernah mengalami sakit? Setiap kita mungkin pernah ya dan pastinya pernah mengalaminya. Nah ketika kita sakit kita berobat ke dokter maka dianjurkan untuk kita meminum obat. Memang obat itu tidak enak ya. Seperti yang kita lihat dari contoh-contoh ini. Obat itu ada kegunaannya masing-masing. Dan biasanya juga ada apa? Efek sampingnya. Memang gak enak. Tetapi ketika kita minum obat ini maka kita akan mengalami kesembuhan dengan cepat. Tapi kalau kita tidak mentaati anjuran dari dokter maka ya pasti sembuh pada akhirnya. Tapi proses kesembuhannya itu akan lama. Nah, kita mau yuk seperti ibarat meminum obat ini. Demikian pula sometimes terkadang nasihat dari orang tua, nasihat dari orang-orang di sekeliling kita atau guru kita itu mungkin gak enak. Gak sesuai dengan keinginan kita untuk kita lakukan. Tetapi jikalau kita mentaati dan melakukannya, kita itu akan mendapat berkat. Karena itu gak enak atau sesulit apapun itu, belajar yuk untuk kita tetap taat. Katakan sama-sama dengan kakak, obedience leads blessing. Obedience leads to blessings. Jadi ketaatan itu akan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Ayo sama-sama yuk kita mau berdoa. Dan kakak percaya sejak firman ini kalian dengar, kalian lakukan, kalian akan menjadi anak-anak yang taat. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan ya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mau buka hati kami. Ajari kami Tuhan untuk kami menjadi anak yang taat. Karena kami ingin menjadi serupa dengan Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Letakkan kedua tangan di hati, katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku,
memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa saat ini. Ampuni Tuhan, kalau kami pernah tidak mentaati suara-Mu, perkataan-Mu, perintah-Mu dalam hidup kami. Ampuni kami juga kalau kami seringkali tidak mentaati nasihat dari orang tua kami. Saat ini Tuhan, kami buka hati, kami bertobat di hadapan-Mu. Kami minta ya Tuhan, ajari kami untuk kami punya hati yang taat. Kami mau belajar untuk mendengar apa yang diajarkan kepada kami, dan kami juga mau melakukan apa yang diajarkan kepada kami. Tuhan, tolong kami supaya kami mau memiliki ketaatan. Karena kami tahu ketaatan itu mendatangkan berkat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur dan kami mau hidup kami menjadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang mau taat, katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Gimana ya ini ya? Kok sudah tidak ada teman-teman, tidak ada guru. Aku kan takut sendirian. Aduh, jalan keluar sebelah sana atau sebelah sana? Kemana ini? Bingung. Dila, kamu di mana? Dila. Bella, Kamu di Bu mana? Guru, Dila di sini. Bella, Ayo, Bu Guru, Bu Caca. Dila Ayo di sini. pulang, kamu di mana, Sini, Dila? Sini, ke sini. Mana ya? Kamu di sana. Kamu di sini. Tuh. Kenapa nggak pulang dari tadi waktu Ibu Guru panggil? Maaf Bu Guru. Aku mau minta maaf. Tadi waktu Bu Guru panggil, Dila malah pergi ke arah yang berlawanan. Karena Dila melihat ada sesuatu yang menarik. Terus maaf ya Bel. Tadi kamu sudah tegur aku untuk tidak cabut tanaman dan buang sampah sembarangan. Tapi tetap aku lakukan. Maaf ya. Iya, aku maafin, tidak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Ibu maafkan. Jangan diulangi lagi ya. Iya, Dila nggak mau melakukan kesalahan yang sama. Iya, Dila harus belajar taat. Karena taat itu tidak hanya untuk didengarkan, tapi juga untuk dilakukan. Oke Bu Guru, terima kasih ya Bu Guru, terima kasih Bella. Sama-sama, Dila. Sama Dila. Yuk, kalau gitu kita kembali ke bis. Kita sudah siap-siap mau pulang kan? Tapi kita pamitan dulu sama teman-teman yang ada di rumah. Bye-bye. See you next week. God bless you. God bless you.